ada klausul yang kemudian tidak dipasang dan terus dihapus. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, itu terkait dengan cuti jatah. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tepatnya di pasal 80, 81, 82 ya 83. Itu tidak dihapus sebenarnya. Jadi ini nggak dihapus. Jadi Omnibus Law itu kalau di dalam pasalnya di situ dalam keterangannya disebut dihapus, berarti akan dihapus. Tetapi undang-undang tadi, Omnibus Law yang berkaitan dengan pasal cuti yang tadi disampaikan oleh Ibu Narti tadi, itu memang tidak dihapus. Oleh karenanya memang kita tidak bisa melihat undang-undang Omnibus Law secara ansih, tetapi mari kita juga melihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Karena tidak dihapus. Mohon izin, itu tidak dihapus. Jadi terkait dengan cuti yang Ibu sampaikan tadi, itu tidak dihapus. Jadi tetap berlaku. Karena dia tidak dihapus, maka tetap dia berlaku. Menarik karena kita mungkin membacanya dalam posisi parsial dan kemudian kita melihat dia dalam posisi hilang di lembaran 550 sekian. Kita melihat dia hilang gitu. Kalau kemudian dalam Undang-Undang Omnibus Law itu disebutkan bahwa dihapus, seperti contoh pasal 162, 3, 164 ya, sampai 172 itu memang dicantumkan dihapus. Tetapi tadi Ibu Narti sudah menyampaikan bahwa ada sebenarnya peraturan turunan yang disebut dengan peraturan pemerintah yang kemudian menjelaskan lebih eksplisit terkait dengan undang-undang tersebut. Berbicara pengupahan, saya lama sekali dari mulai bulan Januari ketika mulai ribut-ribut karena sudah puncaknya ini di awal-awal Februari sebenarnya. Saya sudah kemudian melihat beberapa fenomena yang akan muncul. Apa sih yang akan disasar oleh teman-teman serikat buruh? Ya paling sekitar kesejahteraan buruh yang hubungannya dengan upah, pesangon, cuti dan sebagainya. Benar ya? Nah, saya coba mempelajari karena kita mempelajari Undang-Undang Tenaga Kerja ini dia tidak berdiri ansih. Undang-Undang Tenaga Kerja itu punya turunan juga yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 21 Tahun 2000 tentang serikat buruh. Ini hebat nih serikat buruh nih. Baru ada di dalam dunia ini yang kemudian, mohon maaf Bu, civil society itu diberikan undang-undang. Coba saudara lihat di negara mana yang kemudian civil society itu diatur di dalam undang-undang. Baru aja Bu. Undang-undangnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Benar Bu ya. Kemudian muncul juga ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial. Ini berkaitan semua. Jadi kita tidak bisa bicara ansih di situ. Untuk kemudian mengetahui tentang tenaga kerja ini, kita harus melihat 3 undang-undang ini. Saya memang dari awal tetap dengan pendirian yang sama, bahwa memang Omnibus Law itu penting. Omnibus Law itu penting, tetapi harus ada catatan-catatan. Artinya kita tidak terima dia gelondongan begitu. Harus ada catatan-catatan untuk apa? Kesejahteraan buruh. Permasalahan kesejahteraan buruh ini bukan permasalahan hari ini saja. Bukan. Permasalahan buruh ini permasalahan di mana-mana. Bahkan teman-teman mahasiswa yang mungkin belajar, kalau kemudian kita lihat bagaimana revolusi industri di Prancis, nah itu kaitannya juga dengan buruh. Iya kan? Itu kaitannya dengan buruh. Jadi panjang sejarah buruh ini. Bahkan Soekarno juga dulu pernah repot juga untuk ngurusin masalah serikat buruh. Sampai beliau harus keluarkan peraturan khusus, keamanan khusus untuk masalah buruh. Itu kalau kita baca sejarahnya, panjanglah sejarah ini. Saya kebetulan pencinta buruh, menginginkan kesejahteraan buruh. Oleh karena saya membaca beberapa baik itu artikel yang kemudian artikel dalam negeri maupun luar negeri terkait dengan permasalahan buruh. Tetapi saya apresiasi dengan pemerintah. Sekali lagi tadi saya bukan cebong ataupun kampret ya, karena saya adalah makhluk merdeka yang kemudian menyampaikan isi kepala saya. Apa yang saya baca, saya sudah membaca 812 dan 905. Kebetulan saya membacanya secara rapi. Mana-mana pasal yang menjadi masalah.
Memang kekurangan kita pada undang-undang Omnibus Law ini tidak diterangkan dan tidak dijelaskan, dan masyarakat Indonesia tidak begitu paham. Ini masalahnya. Dan teropong pemerintah tidak menjelaskan ini secara eksplisit. Ini yang masalahnya. Masalahnya di sini. Harusnya menyampaikan kalau kemudian tidak diatur di dalam undang-undang Omnibus Law berarti masih bisa digunakan selama tidak ada kalimat dihapus. Ini masalahnya. Nah, kita menangkap dalam posisi mentah, dan kemudian kita coba membangun narasi karena itu. Ini masalahnya di sini. Saya melihat beberapa fenomena yang terjadi hari ini. Memang karena mungkin kita banyak kita tidak banyak membaca, maaf, karena undang-undangnya itu juga kita kurang paham. Kita baru dalam dunia ini. Harusnya memang pemerintah, karena ini adalah undang-undang yang baru, maka kemudian eloknya itu diberikanlah pengertian terhadap pada masyarakat. Ya, saya pecinta buruh. Saya ingin buruh sejahtera. Bagaimana kalau dengan investor ya? Terkait dengan investasi. Saya pikir seluruh serikat buruh, saya mendengar percakapan mereka, tidak ada yang kemudian kontra terhadap itu terkait dengan investasi. Tidak ada masalah. Kenapa? Amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33-nya itu jelas menerangkan bahwa kemudian sumber daya alam itu dikuasai oleh negara. Tetapi catatan di bawahnya adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ini penting. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi kemudian kadar sumber daya manusia kita yang kemudian belum mumpuni. Faktanya, hari ini ada 9 parung yang tidak bisa digaruk oleh Pertamina. Ini fakta. Ahok ribut. Ngapain minjem kiri kanan? Kita masih ada parung kita yang kurang lebih ada 9 yang tidak bisa kita manfaatkan. Kita manfaatkan itu, tetapi karena memang sumber daya, kualitas sumber daya, dan ini kita harus aware gitu. Jangan kita malu-malu. Untuk apa kita mesti malu mengatakan bahwa kita memang belum mampu? Marilah kita menjadi negara berkembang, jangan dulu menjadi negara maju. Unfortunately, kita Indonesia menandatangani Fakta Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). Nah, ini gelombang ini dia berputar. Mau dan tidak mau, bangsa Indonesia harus masuk ke sana untuk kemudian bertarung dalam ruang-ruang bisnis, ruang-ruang internasional. Ini sesuatu yang wajib. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Mau dan tidak mau kita harus siap. Saya sering menggunakan logika sederhana sekali untuk mengatakan investor. Saya punya tanah. Saya sering sampaikan di rekan-rekan mahasiswa. Di beberapa sesi saya sering sampaikan. Saya punya tanah nih. Punya tanah, tetapi kemudian tanah yang saya miliki itu tidak bisa saya buat apa-apa. Ini tanah nih. Saya tidak bisa buat apa-apa. Sementara anak saya banyak yang tidak bisa bekerja. Jangan lupa ya, resonansi dari pandemi itu mengakibatkan pengangguran yang semakin naik. Kurang lebih 6 juta sekarang ini. Ditambah lagi dengan kemudian resesi yang kemungkinan akan terjadi. Nah, ini kan masalah nih. Nah, saya kembali kepada ilustrasi sederhana tadi. Saya punya tanah yang kemudian saya tidak bisa garap. Anak saya banyak, pengangguran anak saya. Salahkah saya meminta Ibu Narti untuk menggarap tanah saya dengan catatan bayar kontraknya ke saya dan anak-anak saya kerja? Sederhana kita buat. Jokowi menarik investor masuk, ini sumber daya alam kita melimpah, nggak bisa dikelola. Anak-anak saya itu tidak bekerja. Catatannya, kerjakan anak-anak saya dan kemudian jangan lupa bayar pajak kepada saya. Siapa yang nggak mau? Logika sederhana gitu. Saya menggunakan logika sederhana untuk membantah teman-teman yang anti investor. Jangan lupa pertumbuhan ekonomi kita semakin melemah. Pandemi membuat catatan yang berbeda. Ini permasalahan global. Indonesia diambang resesi. Sri Mulyani beberapa kali menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia diambang resesi. Nah, ketika kemudian kita diambang resesi, kita belum siap, ekonomi kita lemah, selesai. Kita akan jadi negara yang tidak dapat berbuat apa-apa, semakin terpuruk.
Ini masalah penting terkait dengan pengupahan. Upah sektoral, mungkin teman-teman udah banyak membaca apa itu upah sektoral. Upah sektoral adalah upah sektor baik provinsi maupun kabupaten kota yang kemudian di beberapa item bidang usaha itu yang mendapatkan upah sektoral. Nah, upah sektoral ini memang jadi perdebatan beberapa teman-teman buruh, dan saya aware kendati dikunci oleh pemerintah akan diatur melalui peraturan turunan. Ini yang kemudian teman-teman menjadi gamang yang tadi Ibu sampaikan ya, menjadi gamang. Parameternya adalah upah minimum yang ada di dalam undang-undang Omnibus Law itu adalah upah minimum provinsi ya. Upah minimum kabupaten dapat, katanya di sini dalam pasal itu mengatakan dapat dibuat oleh provinsi ataupun kabupaten, katanya dapat. Artinya provinsi dapat membuat, tetapi kemudian kabupaten juga dapat membuat. Karena dalam kata dapat dalam gramatikal hukum bisa ya bisa tidak. Bisa ya bisa tidak. Saya awal berbicara tentang upah itu kemudian saya mengatakan begini. Kalau upah itu diatur oleh provinsi, saya sedikit sepakat juga, walaupun ada tanda tanya. Harus fair kita. Karena apa? Ada bidang usaha yang kemudian sifatnya padat karya. Ada bidang usaha yang biasa-biasa saja. Dan ini memiliki upah yang juga harus berbeda. Benar Bu ya? Kalau upah provinsi itu disterilkan semua kabupaten, maka Kuningan, Kabupaten Kuningan, kemudian Kabupaten Ciamis, Garut dan sebagainya yang UMP-nya 1,8. Benar ya? Maka kemudian harus sama di Jawa Barat, sama dengan Kabupaten Bogor, Kota Bogor, 4 juta sekian hampir menembus angka 5 juta. Sama dengan Bekasi. Harapan saya begitu. Artinya karena penghitungan upah itu mengikuti kebutuhan hidup layak dan inflasi. Teman-teman dari Serikat Buruh berhasil memasukkan kata inflasi karena awalnya tidak ada. Inflasi masuk menjadi standarisasi dalam penghitungan upah yang sebenarnya awalnya tidak ada. Awalnya dulu sempat tidak ada itu kata inflasi. Jadi murni dari kebutuhan layak hidup. Kemudian teman-teman Serikat Buruh, saya baca dalam daftar inventarisir masalah dalam DIM, karena kalau kita melihat undang-undang, kita juga harus melihat DIM-nya, daftar inventarisir masalah. Itu rupa-rupanya juga kemudian di-aware oleh pemerintah. Memang walaupun teman-teman buruh juga berdarah-darah, akhirnya dia masuk, inflasi masuk menjadi standarisasi pengukuran upah. Artinya apa? Bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi kenaikan upah. Ya. Di sisi lain ada kehidupan kebutuhan hidup layak. Ada sekitar beberapa komponen, 9 atau 12 komponen yang menjadi standarisasi. Saya melihat itu, maka kemudian saya mengatakan ya udahlah, kalau provinsi nggak ada masalah, tetapi upah sektoral harus terang dan jelas. Karena upah sektoral tidak boleh lebih rendah dibandingkan upah minimum provinsi. Kita kadang-kadang, saya bukan Cina ya, nggak ada keturunan saya. Walaupun muka saya hampir sama dengan orang Cina, tapi saya nggak ada darah Cina. Mertua insya Allah, tapi yang Muslim ya. Jadi teman-teman dari investor, kita gamang dulu ketika mendengar investor Cina. Cina itu juga punya sejarah dengan Indonesia. Sejarah Indonesia ini juga tidak bisa dilepas dari peran Cina. Kita nggak bisa deh melepas itu, ya. Bahwa Cina juga memiliki sejarah. Kendati saya tidak sepakat dengan pola penjajahan ekonomi yang dilakukan oleh Cina. Saya pernah ditanya mana yang dipilih, dijajah oleh Cina atau dijajah oleh Eropa. Saya bilang saya lebih baik dijajah oleh Eropa dibandingkan Cina. Kenapa? Karena Cina itu kalau dia menjaga sektor ekonomi sampai pada tingkat sol sepatu pun itu ada orang Cina. Coba saudara lihat di Tanah Abang itu. Ada kan yang jual-jual emas? Mana ada orang Eropa yang jual emas di Tanah Abang? Nggak ada. Nah ini buktinya kalau orang Eropa menjajah agak elit. Mereka ada di perusahaan-perusahaan besar dengan beras. Kalau orang Cina nih tidak.
mereka menjadi penjual jalanan dan sebagainya. Makanya memang lebih baik kita dijajah Eropa dibandingkan dijajah Cina. Kendati hari ini Indonesia bermesraan dengan Cina yang matanya agak sipit. Nah ini masalah. Ini yang kemudian jadi masalah. Karena ada hubungan harmonis. Tetapi kemudian bukan berarti kita kalah saing. Indonesia ini dengan bambu runcing saja negara bisa merdeka. Apalagi kemudian sekarang ini dengan kualitas sumber daya alam yang mulai tumbuh. Kita harus siap karena negara Indonesia bukan lagi negara berkembang. Indonesia adalah negara maju. Oleh karena itu dalam setiap lintasan negara maju kita terkoneksi dalam satu kepentingan global yang mau dan tidak mau, suka dan tidak suka, kita pasti masuk di dalamnya. Hari ini kita harus bisa bersaing. Saya membaca permasalahan serikat buruh, saya mengatakan buruh ini luar biasa, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ada beberapa pasal yang kalau saya baca, Bu, mohon maaf, saya geleng-geleng juga, luar biasa nih. Di Undang-Undang Nomor 13 di pasal 104, mungkin Bu Narti, saya tidak bisa menerangkan di sini. Tetapi semangat hari ini serikat buruh untuk memperjuangkan buruh di Indonesia, kesejahteraan buruh, saya apresiasi. Dan saya juga tanggal 8 itu juga ada. Tanggal 8 ketika teman-teman mahasiswa turun di jalan, saya juga ikut turun, ikut melihat teman-teman untuk kemudian mengeluarkan pendapat karena Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 menjadi itu tidak ada masalah. Tetapi maksud saya, kita harus mengetahui secara detail item permasalahan. Jangan kita nggak tahu apa-apa, kemudian kita turun di jalan, nanti salah nih. Ya. Yang kita tahu ya udahlah, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Ya. Ini upaya nggak diatur. Ini cutinya nggak ada, cutinya nggak dihapus. Pasal 80, 81, 82, 83 nggak dihapus. Karena masalah tentang cuti. Masalahnya di mana? Jalanan sepi. Nah, itu mungkin juga. Nyambung. Nah, harus ada jalanan yang ramai. Tetapi untuk teman-teman BPKB, saya apresiasi kalau BPKB minta seperti buruh juga bisa. Ya. Karena ada undang-undangnya serikat buruh itu. Serikat buruh itu undang-undangnya nomor 21 tahun 2000. Tahun 2000 baru ada nih. Undang-undang ini semua pabrik era Megawati Soekarno. Benar kan, Bu? Ya. Undang-undang pabrikan Megawati Soekarno. Dan hari ini Undang-Undang nomor 4 sebenarnya, Bu, tahun 2004 itu sebenarnya kemudian tidak bisa berlaku ketika Megawati ketok palu, berlaku di Indonesia, sudah diundangkan, kendati demikian tidak bisa berlaku pada saat itu. Dia harus berlaku pada tahun 2006 karena perangkat peradilan hubungan industri itu belum ada. Jadi undang-undang ini sebenarnya mohon maaf, ini undang-undang politik lah. Undang-undang politik. Undang-undang nomor 21 tahun 2000, undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan undang-undang nomor 4 tahun 2004 adalah undang-undang politik era Megawati Soekarno Putri untuk menjatuhkan Susilo Bambang. Selesai. Tetapi rupa-rupanya dalam pertarungan kemudian buruh tidak bisa diajak untuk kemudian bersama-sama sehingga kemudian SBY naik menjadi presiden. Selesai.